Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di ibadah NBC Online hari Minggu ini. Saya percaya saudara berada dalam keadaan baik, diberkati dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara kita terus dukung dalam doa keadaan Singapura ini supaya semakin baik lagi. Kita melihat improvement demi improvement, tapi kita berdoa supaya pandemi ini boleh cepat selesai. Demikian juga kita berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk bangsa-bangsa agar pandemi ini boleh cepat berlalu, agar penderitaan manusia boleh semakin berkurang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya senang sekali bisa bertemu dengan sebagian besar di antara saudara, di mana saudara dan saya bisa ibadah hari Minggu yang lalu di Mapex. Saya berdoa dan saya berharap dan saya yakin saudara telah diberkati melalui ibadah hari Minggu itu. Dan saya minta dan saya mendorong buat saudara yang belum hadir, untuk bulan depan saudara bisa hadir. Untuk sementara ini rencana kita setiap awal bulan, minggu pertama, di mana juga ada perjamuan kudus untuk kita mengingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berkumpul bersama-sama. Jika ada development, perkembangan yang lain, kita akan umumkan kepada saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya mendorong saudara untuk mengesampingkan perkara yang lain, untuk fokus untuk berfellowship dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan dimanapun saudara berada. Dan kita bersyukur punya kesempatan beribadah meskipun lewat online. Kita juga bersyukur di tengah-tengah pandemik ini ada jemaat yang masih mendapatkan pekerjaan, masih bisa bekerja, berusaha, dan gereja kita masih bisa tetap ibadah meskipun lewat online ini. Tapi mari saudara, kita hargai waktu kita ini bersama dengan Tuhan. Dan sebentar nanti juga Ibu Lucy akan sharing mengenai firman Tuhan, yaitu harapan yang mengubah kehidupan kita. Saya yakin saudara pasti diberkati. Mari saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan. Berkati waktu penyembahan ini, biar Engkau memanifestasikan hadirat-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru, kami boleh fellowship dengan Tuhan, dan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi kami, urapi juga hati kami, dan kami boleh mengalami akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, terima pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. We worship you, Lord Jesus. Gimana kami berada ya Tuhan, kami selalu Tuhan ingin memuji nama-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk dekat dengan-Mu ya Tuhan. So I worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, yes Lord, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur.
sini, ku percaya Kau, yes Lord, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau saudaraku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidup kami Tuhan, Kau sungguh hebat, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Semua katakan, tak usah kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau saudaraku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Marilah sekali lagi, tak usah kami takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus di hidupku. Perbuatanmu Tuhan, di hidup kami semua, di hidup gereja Engkau Tuhan, di hidup umat-Mu Tuhan. Yesus, kami serahkan hidup kami kepadamu.
tak perlu takut Tuhan, kami tak perlu bimbang Tuhan, kami tak perlu cemas, karena Kau beserta dengan kami Tuhan, setiap saat, setiap waktu Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari segalanya Bapa. Kasih-Mu Tuhan sungguh lebih besar Tuhan daripada segalanya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami menaruh Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya kalau janji-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan selalu tepat pada waktunya Bapa. Thank you Jesus. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Benar-benar Yes Lord, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup kami Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup kami Bapa. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, pertolongan-Mu Bapa, pulihkan hidup kami, menolong hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Yesus. Oh Yesus, hanya kasih-Mu yang sanggup mengubah hidup ini, yang mengubah situasi kami Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, kami bersandar kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, katakan Tuhan kami lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes Lord, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan dunia ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhanku, pulihkan umat-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang Tuhan kasihi.
Senang sekali bersama dengan saudara kembali pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya saya berharap dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Saudara, pada pagi hari ini saya punya kesempatan untuk sharing bersama tentang harapan yang mengubah kehidupan. Saudara, kita berdoa terlebih dulu. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, serta kesegaran di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami yang Tuhan perbaharui setiap pagi. Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, hati kami terbuka untuk kami mengizinkan Kau berbicara kepada setiap kami. Kerajaan-Mu datang di dalam hidup kami dan kehendak-Mu jadi. Biarlah setiap rancangan Tuhan yang baik di dalam kehidupan setiap kami Tuhan, itu digenapi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema renungan pada pagi hari ini adalah harapan yang mengubah kehidupan. Saudara, harapan adalah ketika kita menantikan sesuatu yang lebih baik tentunya. Ketika kita mengharapkan hal-hal yang lebih baik dari Tuhan, dengan senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan dan tidak menyerah. Saudara, berdasarkan informasi yang saya temukan, saya mendapatkan bahwa orang rata-rata bisa bertahan hidup 8 menit tanpa udara. Saya percaya tidak semua orang bisa melakukan hal ini, sekalipun mungkin ada orang tertentu yang bisa melakukannya. Orang rata-rata bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air, 40 hari tanpa makanan. Namun tidak ada orang yang bisa bertahan hidup 1 detik pun tanpa harapan. Saudara, seringkali kita mendengar di berita media yang mengejutkan, yaitu begitu banyak orang-orang yang berhasil, orang-orang kaya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang memiliki semua yang mereka butuhkan di dunia ini. Namun mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan mati bunuh diri. Saudara, buat kita yang tidak mengalami permasalahan mereka, mungkin masalah mereka kelihatan seperti masalah yang sangat simpel. Mereka mungkin hanya kesepian. Mereka mungkin hanya dihianati oleh kekasih. Mereka mungkin hanya gagal. Saudara, namun masalah itu bagi mereka kelihatan begitu complicated. Mereka merasa bahwa masalah mereka tidak menemukan jalan keluar. Mereka merasa hidup mereka sia-sia. Mereka berpikir hidup mereka pasti hancur. Saudara, kita melihat bahwa mereka memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan di dunia ini, namun mereka tidak menemukan, mereka tidak memiliki apa yang namanya harapan. Itu sebabnya mereka tidak bisa bertahan. Saudara, setiap kita butuh harapan. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, kita membutuhkan harapan. Entah di dalam kehidupan pernikahan kita membutuhkan harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih harmonis. Mungkin kita membutuhkan harapan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Mungkin kita membutuhkan harapan untuk kita bisa memiliki kesehatan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, usaha yang lebih baik. Saudara, kita memiliki banyak sekali harapan di dalam area kehidupan kita. Saudara, kenapa? Karena harapan sanggup mengubah kehidupan kita. Saudara, harapan membuat kita memiliki semangat untuk kita mengusahakan sesuatunya lagi ketika kita pernah mengalami kegagalan. Harapan membuat kita bisa bertahan dan tidak mudah menyerah dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Harapan membuat kita masih bisa bersuka cita. Harapan masih bisa membuat kita tertawa di tengah-tengah keadaan yang mungkin sulit. Saudara, harapan juga membuat kita fokus kepada masa depan daripada terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki harapan, hidup tentunya menjadi sangat pasif. Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk dinantikan.
hidup terasa kosong, hidup terasa tidak menyenangkan, seakan-akan hidup itu tidak punya arti. Saudara, dari mana harapan itu datang? Saudara, harapan itu datang dari iman. Percaya kepada Allah akan apa yang telah diperbuatnya bagi kita, dan percaya kepada apa yang Allah katakan. Di dalam Markus 11 ayat 22-23, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, harapan dan iman berkaitan erat satu sama lain. Karena iman adalah dasar dari setiap pengharapan kita. Ibrani 11 ayat yang pertama. Saudara, jadi kita harus memiliki iman di masa sekarang ini untuk kita bisa memiliki harapan bagi masa depan kita, yaitu hal-hal yang kita inginkan, yaitu hal-hal yang kita butuhkan, yaitu hal-hal yang kita nantikan. Saudara, adakah satu kisah dalam firman Tuhan yang membawa kita belajar tentang sebuah harapan yang mengubah kehidupan? Mari kita membaca terlebih dulu dalam Injil Lukas pasal ke-8 ayat 43 sampai 48. Saudara, kita membaca bersama-sama. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Saudara, cerita ini pernah kita dengar tentunya. Di dalam cerita ini sesungguhnya Yesus sedang berada di dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Saudara, Yesus ingin menyembuhkan anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun dan hampir mati. Namun di tengah kerumunan orang banyak itu, ternyata di situ ada seorang perempuan yang selama 12 tahun menderita pendarahan. Sayangnya, kehadirannya tidak mendapat perhatian banyak orang karena orang banyak itu sedang fokus kepada perjalanan Yesus menuju rumah Yairus. Saudara, perempuan ini sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun dan belum sembuh, belum berhenti dari pendarahannya. Saudara, kita bisa membayangkan keadaannya seperti apa. 12 tahun merupakan kurun waktu yang panjang dan sangat melelahkan. Perjalanan yang hidup yang hampir membuat dia putus asa tentunya. Secara sosial, ia dihindari banyak orang. Tidak ada orang yang suka dekat dengannya. Hidup tanpa perhatian keluarga, bahkan tanpa pelukan orang-orang yang dikasihinya. Saudara, secara keuangan dia sangat miskin karena dia sudah menghabiskan apa yang dia punya selama 12 tahun untuk dia mencari tabib yang mencoba untuk menyembuhkan pendarahannya, namun tidak berhasil. Bahkan keadaannya bertambah buruk. Saudara, secara hukum agama Yahudi, ia dianggap najis dan kotor. Ia dikucilkan masyarakat, tidak boleh beribadah dan tidak boleh bersentuhan dengan siapapun atau dengan apapun. Karena segala sesuatu yang bersentuhan dengan dia akan menjadi kotor dan najis. Saudara,
Sebenarnya ia sangat bergumul untuk ia datang di tempat di mana Yesus ada. Namun ia berusaha untuk melangkahkan kakinya dengan berat. Dia perlahan melangkah, mengendap dan mengikuti Yesus. Saudara, saya percaya dia punya alasan mengapa dia ada di tempat itu mengikuti Yesus. Di dalam Mazmur 5 ayat 27, firman Tuhan memberitahukan kita bahwa perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Tentunya berita bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Saudara, apa yang dia dengar tentang Yesus? Bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan banyak orang dan memulihkan kehidupan banyak orang. Saya percaya itu juga yang membuat dia timbul kepercayaan kepada Yesus, bahwa Yesus juga sanggup untuk menyembuhkan dia. Saudara, perempuan ini menemukan keberanian untuk datang kepada Yesus dengan harapan. Ia tidak menyerah, saudara. Ia berusaha sekuat tenaga, berjalan mendekati Yesus. Saudara, harapannya yang pudar dan hampir padam, kini seakan-akan harapan itu hidup kembali. Namun, saya berpikir, bagaimana dengan dirinya sendiri? Ia tidak boleh mendekat kepada Yesus. Ia juga tidak bisa meminta agar Yesus menjamahnya atau meletakkan tangan atasnya, karena dia kotor, dia najis. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Namun, satu hal yang saya tahu, satu hal yang dia tahu, saudara, dia punya pengharapan dan dia datang dengan harapan. Dia berusaha untuk berbuat sesuatu bagi dirinya dan dia berharap di dalam hatinya, asal aku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Saudara, Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus sangat tahu ada seseorang yang datang dengan harapan untuk disembuhkan. Ada seseorang yang datang membutuhkan jamahan kuasanya. Bagi perempuan ini berada di tempat di mana Yesus ada, tepat di posisi belakang Yesus. Mungkin itu sebuah kebetulan. Namun saya percaya di pihak Tuhan bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan bagi perempuan yang menaruh harapan kepada Yesus. Yesus sengaja berjalan di depannya untuk memberikan dia kesempatan agar dia bisa menjamah jubah Yesus. Saudara, Yesus ingin perempuan yang datang dengan pengharapan ini mengalami pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Yesus ingin ia mengalami mujizat. Yesus ingin ia mengalami juga pertolongan Tuhan atas hidupnya. Saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya itu bukan suatu yang kebetulan, tetapi itu diatur oleh Tuhan. Saya percaya perjalanan hidup perempuan ini yang membawa harapan kepada Yesus itu juga adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya, bukan kebetulan. Saudara, di dalam Mazmur 33 ayat 18 firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara, ketika tiba-tiba ia melihat Yesus tepat ada di depannya, ia langsung mengulurkan tangannya dan meraih jubah Yesus. Dan saat itu juga ia merasakan sesuatu terjadi di tubuhnya. Saudara, ada kekuatan kesembuhan itu terjadi di atas tubuhnya. Ia sembuh seketika itu juga. Nah saudara, ia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia pikir, dia mau mundur pelan-pelan, dia mau berbalik dan pulang ke rumahnya tanpa seorang pun mengetahui kesembuhannya. Namun di luar dugaannya saudara, tiba-tiba Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Saudara, tidak ada satu orang pun yang mengakuinya. Sehingga Petrus berkata, Guru, orang banyak mengerumuni engkau. Kita tidak tahu siapa yang menjamahmu. Semua orang berdesak-desak dan berhimpit-himpit. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku.
Saudara, Yesus menengok ke kiri dan ke kanan, seakan-akan mencari seseorang yang telah menjamahnya. Tentu saja Yesus tahu perempuan ini. Namun, saudara, Yesus ingin ia tampil untuk mengakui segala perbuatannya dan menceritakan semuanya. Saudara, karena menyadari bahwa perbuatannya ketahuan, ia menjadi sangat takut dan ia mengakui perbuatannya serta menceritakan kisahnya kepada semua orang banyak itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara, lewat kisah ini saya mempelajari anugerah Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh perempuan ini, bahwa harapannya kepada Yesus itu mengubah seluruh hidupnya. Saudara, ada 3 hal yang ingin kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, harapan menggerakkan kuasa Allah. Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Saudara, Tuhan memberkati orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang menaruh pengharapan kepada kekayaannya. Bukan juga orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada pengalamannya, kepada kemampuannya, kepada kepintaran, kepada status sosial. Saudara, tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tidak dapat menahan kuasanya berkarya bagi orang yang menaruh harapannya kepadanya. Harapan untuk sembuh bagi perempuan ini sudah pudar dan hampir padam. Saudara, ia sudah menyerah dengan hidupnya. Ia tidak bisa lagi mengharapkan pertolongan dari siapapun, karena selama 12 tahun dia sudah mencoba namun tidak berhasil. Namun hari itu ia menemukan keberanian untuk membawa pengharapannya kepada Yesus. Sehingga harapannya yang hampir padam itu kini seakan-akan harapan itu hidup kembali. Saudara, kalau kita pergi ke dokter, apa yang kita lakukan adalah kita akan menceritakan kepada dokter tentang keluhan kita. Dan kita berharap tentunya dokter akan menyembuhkan keluhan-keluhan kita. Dan kita akan mengizinkan dokter untuk berbuat sesuatu. Mungkin dokter perlu memberikan suntikan, atau mungkin dokter perlu mengambil darah. Saudara, namun di dalam kisah ini, saudara, ketika perempuan ini menghampiri Yesus, melihat Yesus, dia tidak punya kemampuan untuk dia bisa memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan dia. Dia tidak bisa meminta Yesus untuk meletakkan tangannya atasnya, Tuhan. Saudara, karena dia mengerti sekali keadaannya yang kotor dan najis. Namun, apa yang perempuan ini bisa lakukan adalah dia membawa pengharapannya kepada Yesus dan mempercayai Tuhan yang sanggup berbuat sesuatu bagi dirinya dengan caranya. Saudara, seringkali apa yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan adalah karena pikiran kita yang sempit. Kita tidak memberikan ruang yang cukup besar bagi Tuhan untuk berkarya menolong kita dengan caranya. Kita membatasi Tuhan. Kita tidak memberikan Tuhan ruang yang besar untuk berkarya, untuk menolong kita sesuai dengan cara Tuhan. Kita selalu berpikir, Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Biasa Tuhan bekerja dengan cara ini. Saudara, itu pikiran kita yang terbatas, yang seringkali membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Berbeda dengan perempuan ini, yang mengizinkan Tuhan untuk berkarya bagi dirinya sesuai dengan caranya. Bagian dia adalah dia punya pengharapan kepada Yesus, dan itu satu-satunya yang dia bawa kepada Tuhan. Saudara, harapannya kepada Yesus menggerakkan kuasa Allah itu bekerja bagi dirinya. Saudara, Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada kita ketika Ia mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita.
Yesus tidak menolak orang-orang yang datang kepadanya dengan pengharapan. Yesus bukan hanya Allah yang sanggup untuk menolong kita, namun Yesus juga adalah Allah yang bersedia, Allah yang mau untuk menolong kehidupan kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Dan saudara, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi kebutuhan kita pada pagi hari ini? Miliki harapan di dalam Tuhan Yesus, saudara. Harapan kita merupakan awal kuasa Allah itu berkarya bagi kita dan di dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan pengharapanmu. Dia masih melakukan mujizat sampai saat ini. Saudara, yang kedua, harapan memulihkan gambar diri. Setelah perempuan ini mengalami kesembuhan, Yesus bertanya, "Siapa yang telah menjamah aku?" Yesus sengaja berhenti. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, seakan-akan dia mencari seseorang yang telah menjamahnya. Kenapa? Saudara, Yesus ingin perempuan ini dikenal oleh banyak orang. Bukan lagi sebagai orang yang kotor atau najis. Bukan lagi sebagai orang yang harus dihindari ataupun orang yang harus ditolak. Namun, Yesus ingin perempuan ini tampil dan dikenal sebagai orang yang sudah disembuhkan Tuhan dan sebagai orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Saudara, Yesus ingin perempuan ini bangkit dan menceritakan perbuatan Allah yang besar, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Yesus ingin saudara perempuan ini bersaksi untuk memberkati orang banyak itu, terutama untuk Yairus, untuk memberikan dia kekuatan. Yairus yang sedang mengharapkan juga pertolongan Tuhan bagi anak perempuannya yang hampir mati. Saudara, harapan perempuan ini kepada Yesus memulihkan gambar dirinya yang selama ini dirusak oleh keterbatasan fisik dan oleh hukum agama Yahudi. Pendarahannya telah membuat ia dihindari banyak orang, dikucilkan orang, dicemooh, dihina, bahkan oleh keluarganya sendiri. Namun pada hari itu, Tuhan memulihkan gambar dirinya. Ia menemukan dirinya berharga. Ia menemukan dirinya diterima dan dikasihi Tuhan. Saudara, ia dibebaskan dari rasa minder. Ia dibebaskan dari rasa rendah diri. Dari rasa tidak punya arti. Dari rasa tidak berharga. Ia dibebaskan dari rasa diri yang kotor ataupun najis selama ini. Harapannya kepada Yesus mengerjakan perkara yang indah di dalam hidupnya. Penyakitnya sembuh, gambar dirinya pulih. Ia diterima dan dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Saudara, bagaimana dengan gambar dirimu? Apakah engkau juga memiliki gambar diri yang rusak? Engkau minder, engkau merasa gagal, rumah tanggamu berantakan, anak-anakmu memberontak dan tidak menghargai engkau. Engkau merasa tidak punya masa depan yang baik. Engkau pikir hidupmu tentu akan sia-sia. Namun saudara, saya katakan kepada saudara, saya percaya pada hari ini Tuhan tahu segala pergumulanmu, Tuhan tahu segala penderitaanmu, dan Tuhan mau engkau pulih dari rasa gambar diri yang salah. Engkau pulih dari rasa gambar diri yang rusak. Saudara, engkau punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan mau memulihkan gambar dirimu pada hari ini. Saudara, setiap kita, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan mulia dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara. Datang kepada Tuhan dengan pengharapan. Tuhan mau memulihkan gambar dirimu yang rusak. Hal yang ketiga saudara, harapan membawa keselamatan. Saudara, Yesus menunda perjalanannya menuju rumah Yairus untuk sebuah tujuan bagi perempuan ini, yaitu membawa perubahan di dalam kehidupan perempuan ini. Dari seorang yang hanya mendengar berita-berita tentang Yesus, dari seorang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kepada kehidupan yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan yang mengalami
pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, juga keselamatan dari Tuhan. Saudara, hidup yang mengenal Tuhan, hidup yang mengalami Tuhan, itu jauh lebih berarti daripada hidup hanya sekedar mendengar tentang Tuhan, ataupun hidup hanya sekedar menerima pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk memberikan mujizat atau memberikan pertolongan bagi kita. Saudara, Yesus datang ke dunia ini supaya kita mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang mengasihi kita, sebagai satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, dan supaya kita memiliki hubungan yang erat dengannya. Kerinduan Yesus yang terbesar dalam hidup perempuan ini adalah agar dia menerima anugerah keselamatan yang mengubah seluruh hidupnya. Saudara, perempuan ini mengharapkan kesembuhan secara fisik, namun apa yang ia terima bukan hanya kesembuhan fisiknya, namun juga keselamatan jiwanya. Ia menerima anugerah Allah yang menyelamatkan seluruh hidupnya. Saudara, ia pulih, hidupnya diubahkan. Harapannya kepada Yesus membawa dia mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh kehidupannya. Saudara, saya berada di akhir sharing saya. Tempat kita hidup sekarang ini, saudara, tidak menjadi semakin baik. Kita tidak bisa memungkiri keadaan yang ada, bahwa di mana-mana terjadi ketakutan dan kekhawatiran yang semakin besar. Bukan hanya di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya Tuhan, namun hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan karena mungkin keadaan yang ada saat ini. Dunia akan terus bergelora, dunia akan terus menjadi tegang, saudara. Penyakit akan terus ada, masalah akan terus datang silih dan berganti. Saudara, kesulitan mungkin akan bertambah banyak. Namun, selama kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, saudara, itu adalah satu kekuatan untuk kita bisa tetap menantikan masa depan yang lebih baik di tengah keadaan yang mungkin sulit saat ini. Saudara, harapan kita di dalam Tuhan itu sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, kuasa Tuhan itu masih berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara, harapan kita di dalam Tuhan itu akan membawa kita menemukan gambar diri kita yang sesungguhnya, bahwa apapun yang terjadi, saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau kita masih memiliki pengharapan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa harapan kita di dalam Tuhan itu mengerjakan keselamatan yang besar di dalam hidup kita. Bukan hanya keselamatan di dunia ini, tetapi kita percaya kita telah menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada masalah yang terlalu sulit buat Tuhan. Kalau sampai pada hari ini, saudara, mungkin kita masih bergumul dengan kekecewaan. Terhadap apapun kekecewaan kita, terhadap apapun pergumulan, perjuangan kita. Saudara, mungkin sampai saat ini kita masih menantikan jawaban doa yang belum kunjung datang. Saudara, saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah membuktikan kasih-Nya kepada saya dan kepada saudara. Ia yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan percayalah kepada kebenaran perkataannya. Saudara, hidup kita ditentukan oleh kebenaran perkataan Tuhan. Dan biarlah kita datang senantiasa, bahkan setiap hari kita perlu datang dengan pengharapan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kemalangan, bukan rancangan kebinasaan. Namun Tuhan berkata, rancangan Tuhan di dalam hidup kita
adalah membawa kita untuk masuk kepada masa depan yang lebih baik, kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan, tidak peduli apapun keadaan kita saat ini. Saudara, saya percaya pada hari ini Tuhan sedang memberi dorongan kepada setiap kita, kepada saudara. Hari ini saya percaya bukan satu kebetulan ketika saudara mendengar encouragement ini, mendengar dorongan ini. Tuhan mau engkau pulih, Tuhan mau engkau sembuh, Tuhan mau memberkati hidupmu. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berkata, sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih bisa mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, kita memang mungkin kita belum melihat apa yang kita harapkan itu datang menjadi kenyataan. Namun ini yang saya mau katakan, teruslah menghidupi pengharapanmu kepada Tuhan. Teruslah menantikannya dengan hati yang teguh dan hati yang percaya kepada Tuhan. Dan teruslah untuk kita berusaha melakukan bagian kita yang terbaik, untuk kita menantikan pengharapan kita di dalam Tuhan yang Tuhan akan genapi sesuai dengan waktunya. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang satu-satunya yang dapat kita percaya dan satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Di dalam Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Mazmur 89 ayat 35, Tuhan berkata, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan kepadanya. Saudara, miliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan izinkan Dia berkarya di dalam kehidupan saudara pada hari ini. Karena masa depan kita sungguh ada dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Amsal 23 ayat 18. Saudara, demikian sharing saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saya yakin saudara telah diberkati lewat renungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kehidupan saudara pasti diubahkan apabila ada pengharapan di dalam kehidupan saudara. Mari kita jadikan diri kita sebagai pelaku firman Tuhan agar kita boleh mengalami perubahan demi perubahan, transformasi demi transformasi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam setiap situasi keadaan yang ada. Mari saudara, kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa, kita akhiri dengan doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan lewat online hari ini. Berkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Tanamkan dalam hati kami boleh berbuah dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan untuk kami boleh mengalami transformasi demi transformasi. Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada dalam setiap situasi keadaan hidup mereka untuk selalu menemukan pengharapan yang ada di dalam Kristus. Berkati umat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit. Berkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Yang sedang masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Yang berusaha terus, Tuhan berkati. Bukakan tingkap-tingkap langit. Berkati umat-Mu dengan berkat rohani dan jasmani dengan berlimpah-limpah. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Hardik belalang pelahap, hardik segala virus, bakteri, segala sel-sel kanker kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Penuh rintangan datang menderu, namun ku temukan kasih-Mu yang menjadi anugerah dalamku. Kau Allahku, gembalaku, kekuatan